Engkau luar biasa Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Pengharapan kami yang pasti hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih yang begitu setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengharapan yang pasti hanya di dalam Tuhan kita temukan kasih itu. Ku temukan di dalam Yesus kekuatan di hati, hanya di dalam nama Yesus tak pernah kau kecewakan saat ku bersepercaya teman kita setia namamu Yesus tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Itu boleh bagi Tuhan kita. Dia Allah yang begitu setia, yang selalu setia dalam setiap detik kehidupan. Mari saya memulaikan Tuhan kita berdiri kembali. Katakan hadiah Tuhan. Pengharapan yang pasti hanya di dalam Engkau Tuhan. Ku temukan di dalam Yesus kekuatan di hati. Yang mudah hanya di dalam Engkau Tuhan.
saudaraku. Angkat kedua tanganmu. Tuhan, kita selalu mendengar setiap seruan dan doamu. Dia tidak pernah mengecewakanmu karena Dia Tuhan yang berjanji. Dia Tuhan yang setia. Saat ku datang padamu, Yesus. Saat ku datang, aku kecewakan. Saat ku berseru, memanggil namamu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan. Percaya saudaraku. Saat ku datang padamu, Yesus. Kita akan satu hati kita berdoa. Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Berbicara kepada setiap kami. Kami yang di tempat ini kami haus akan Tuhan. Roh Kudus berbicara. Supaya ketika hamba-Mu berbicara, bukan lagi perkataan hamba-Mu, bukan lagi pikiran hamba-Mu, tapi biar perkataan Tuhan dan pikiran Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kami. Semua kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau merespon akan firman yang kami dengarkan pagi hari ini. Dan firman yang kami dengar menjadi firman kehidupan yang mengubah kami. Kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau dijamah oleh Tuhan. Kami tidak mau menjadi Kristen yang tiap-tiap tahun kehidupan kami sama dan sama dan sama. Tapi kami ingin mengalami suatu perubahan yang luar biasa daripada Tuhan. Buat kami berubah, buat kami bertumbuh Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kami, dia bisa melihat Engkau sudah mengubah kami dan mereka boleh percaya kepadamu Tuhan. Mari pagi ini Tuhan, bicaralah kepada kami. Kami haus akan Engkau. Dan kami siap untuk diberkati dengan firman. Penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Mari semua yang siap dengar firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita semuanya. Puji Tuhan, shalom. Ya. Pagi hari ini luar biasa kita ada di tempat ini, amin. Saya bersuka cita bisa melihat Bapak Ibu Saudara kembali bisa ada di tengah-tengah kita dalam ibadah kita yang luar biasa pagi ini. Nah pagi ini saya dapat firman Tuhan untuk kita semuanya dengan tema unwavering hope atau pengharapan yang teguh. Mari katakan sama-sama pengharapan yang teguh. Ada teguh di sini? Di depan. Ya, minta maaf kalau namanya sama ya. Tapi tema ini luar biasa karena Tuhan memberikan tema buat kita, tentu ada maksudnya bagi kita semuanya. Amin. Nah, sebelumnya saya menyampaikan atas nama Gembala Sidang dan semua keluarga besar Alpha Center, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Saya dengan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, percaya itu harus punya harap. Katakan sama-sama, orang percaya. 3. Amin. Apa artinya pengharapan? Saya ditukerin mic dulu. Oke. Apa artinya pengharapan? Saudaraku, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu berasal dari kata dasar harap. Saya percaya semua kita tahu apa itu harap. Ya. Harap itu artinya adalah mohon atau minta. Saya minta, saya mohon, itu sama dengan saya harap. Ya,
Jadi harapan itu artinya permohonan, permintaan, atau satu permintaan, satu keinginan, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dan sesuatu yang diinginkan itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh seseorang. Jadi orang percaya itu, sekali lagi saya katakan, orang percaya itu harus punya harapan kepada Tuhan. Amin. Harus punya permohonan kepada Tuhan supaya itu dilakukan dalam hidupnya. Amin. Nah, di musim yang baru yang akan kita songsong tahun 2021, saya senang kalau bulan Desember itu adalah bulan di mana saya menyiapkan setiap anak-anak Tuhan untuk mengalami kuasa Tuhan di tahun depan. Amin. Nah, tahun baru nanti tinggal jalannya. Nah, sekarang kita mempersiapkan medannya. Nah, di tahun yang akan datang, kita harus punya harapan yang teguh. Katakan sama-sama, saya harus punya harapan yang teguh tahun depan. 2, 3. Kenapa? Kenapa? Ya. Kita lihat di dalam Matius pasal 24. Ya. Matius 24, kita akan sama-sama membuka di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 24, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita berdiri bersama-sama, kita akan baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Ya. Matius 24, ayat yang ke-12 sampai 13. Oke, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati kita. Saudara, kiranya ini menjadi catatan bagi kita. Ini dipegang teguh, dipegang sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Tahun 2021, tahun-tahun mendatang, Alkitab berkata, ya, akan datang masa yang sukar. Ya, Alkitab berkata begini, makin bertambah tapi sudah ditulis oleh Alkitab. Ya, Anda bisa membayangkan kalau saya bertemu dengan situasi orang durhaka banyak di tahun-tahun mendatang, apa yang membuat Anda, apa yang harus Anda persiapkan mulai dari sekarang ini? Anda mesti punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan begini, kasih, sama-sama dibaca dari sini, 2, 3. Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Saudara tahu kasih itu dingin. Kita mulai kasih contoh begini. Zaman ini dan zaman ke depan akan semakin canggih. Belanja, makan, dan minum itu semuanya serba online. Butuh nggak orang lain? Amin. Anda mau makan, tinggal pencet HP. Perlu pergi ke warung. Betul nggak? Pertanyaannya, situasi ini bisa nggak membuat orang egois? Bisa egois nggak orang? Bisa. Kasihnya bisa dingin. Ya, nggak butuh kamu. Betul nggak? Bos pun sudah nggak butuh karyawan. Bayar karyawan mahal. Banyak bertingkah lagi. Betul ya? Sudah bayar mahal-mahal, bertingkah pula. Apalagi kalau ada hubungan saudara. Maaf bos, kenapa? Nenek sakit. Nenek sakit kita yang izin. Betul enggak? Kalau ada hubungan dekat, mama sakit, bapak sakit, masih dekat. Ini nenek. Ya. Terus setiap orang Anda perhatikan. Ini foto ini, gambar ini kan mulai terjadi hari-hari ini. Bapaknya pegang laptop, mamanya pegang tablet, anaknya pegang handphone. Betul enggak? Kalau duduk di rumah, semuanya, setiap orang sibuk dengan dunia masing-masing. Karena apa? Semua serba online. Orang tidak peduli lagi sama orang lain. Saya tanya lagi, kira-kira bisa egois enggak? Inilah namanya kasih jadi
dingin. Amin. Lagi. Anak-anak. Lihat anak-anak. Anak-anak kumpul sama temannya. Bukan kumpul mau komunikasi. Masing-masing pegang handphone. Oh, sana ngomong, sana main ini, sana sibuk sendiri. Anak-anak kehilangan komunikasi dengan teman sebayanya, teman bermainnya. Ya, zaman kita dulu, wah siapa yang enggak kenal di kampung sebelah teman kita kenal loh. Betul enggak? Teman main apa coba? Tak umpet, main karet, ya zaman saya main guli. Woi, main merdeka. Apa itu main merdeka, Bu? Ya, Anda perhatikan ya, zaman dulu sama zaman sekarang beda. Apalagi tahun depan. Lebih baik kita cerita pahitnya daripada manisnya. Tapi kita yakin, kalau kita hidup oleh firman, Alkitab tadi berkata, kita pasti akan selamat. Amin. Anak-anak tidak peduli lagi dengan komunikasi. Pertanyaannya, saudaraku, bisa egois nggak anak-anak? Iya, inilah kasihnya jadi dingin. Bapak Ibu saudaraku, suami istri, wah kehilangan komunikasi. Oh kelihatan romantis di tempat tidur sama-sama. Tapi rupanya masing-masing, satu Facebook kan, satu Instagram, satu lagi ngurus online-nya. Ya. Mereka senyum, tapi bukan senyum dengan pasangannya, tapi senyum dengan yang ada di gadgetnya. Ya. Sibuk, sama-sama sibuk online. Tidak lagi peduli dengan komunikasi yang ada di keluarga. Saya mau tanya, kira-kira bisa egois nggak pasangan ini? Bisa. Kasih dalam pernikahan bisa dingin. Amin. Nah, saya akan tunjukkan ya. Ada yang lebih berbahaya lagi yang Alkitab catat bersama-sama. Ya, kita lihat sama-sama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Saudara kalau membawa Alkitab, Anda boleh buka Alkitab saudara, kemudian Anda boleh garis bawahi supaya tahun depan Anda bisa ingat kembali apa yang menjadi pesan kita di akhir tahun ini. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kelima, mari kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Alkitab berkata demikian. Saudaraku, ya, ada orang-orang yang secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Saya kasih gambar seperti ini. Mereka beribadah, mereka ke gereja, mereka sembahyang. Mereka sembahyang setiap minggu, tapi mereka tidak percaya ada kuasa dalam ibadah. Ya, ada orang ke gereja, duduk manis. Jangan tersinggung ya. Kalau Anda tersinggung berarti, oh ini buat saya nih, bertobat saya habis ini. Amin. Tapi kalau cuma tersinggung, tok, lalu enggak bertobat ya percuma ya. Lihat bersama-sama, ada orang yang duduk manis di bangku gereja, rajin sembahyang, ganteng, rapi, pakai minyak nyong-nyong, sembah sini, kan? Sampai ke gereja datang, siapa nih pakai minyak nyong-nyong ini kan? Ya, rajin semangat, tapi dia enggak mempercayai di sini ada kuasa. Waktu dia beribadah, dia enggak percaya bahwa ada kuasa yang bisa mengubahkan hidup, cuma duduk absen. Karena KTP-nya Kristen, terlanjur Kristen. Ya. Mereka enggak pernah mengalami kuasa daripada ibadah yang dahsyat dan ajaib. Padahal kalau orang ibadah itu ya, baru nyanyi, tak pernah kau kecewakan. Itu ada yang bilang, ih merinding saya. Wih, dia nggak ngerasain apa-apa. Biasa aja. Yang satu sudah menangis, tak pernah kau kecewakan. Dia cuman ketat. Kasihan. Betul nggak? Kenapa? Dia nggak mengalami, dia nggak merasakan adanya kuasa yang dahsyat dalam setiap ibadah. Kenapa bisa demikian, saudara? Orang demikian adalah orang yang mereka sebenarnya tidak mau percaya. Coba kalau Anda percaya. Kalau Anda percaya dalam ibadah itu ada kuasa. Waktu sudah menyanyi, tak pernah kau kecewa. Saya baru tahu juga ini. Tak pernah. Jadi kalau lupa-lupa kalimatnya nggak apa-apa. Tak pernah
kau kecewakan. So, nyanyikan sambil tutup mata. Beda rasanya dengan melek. Pernah kau kecewakan. Coba sambil gini. Tak pernah kau kecewa. Itu lain rasanya, betul enggak? Nah, kenapa enggak mau tutup mata? Enggak percaya. Betul enggak? Tapi kalau Anda bisa meresapi setiap lagu dan Anda melembutkan hatimu, wah, ada kuasa. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Satu kali ini contoh sudah saya bagikan berkali-kali, tapi saya ingin setiap saudara ingat lagi. Tiba-tiba satu ketika kami diminta melayani orang kerasukan setan. Ya, begitu nyanyi di sini, kita nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Lagu ini biasa loh. Tapi waktu lagu ini dinyanyikan, ternyata memang ada kuasa di dalam darah Yesus. Amin. Nah, waktu ada kuasa, saya main gitar sambil mimpin. Dalam darahnya, darah. Tiba-tiba Roh Kudus berkata ini, buka mata. Saya lagi tutup mata, karena saya tidak mau kehilangan saat-saat di mana saya menyembah Tuhan. Roh Kudus bicara, buka mata. Rupanya yang hadir pada waktu itu, ada yang buka mata. Ya. Kalau yang kerasukan sih ya, buka mata pun dia tidak jelas kan. Ngomong, siapa yang dilihat, pendekar, kayak gitulah. Jadi singkat cerita nih saudaraku ya, ada Roh Kudus buka mata, saya buka mata. Rupanya ada yang hadir di situ, buka mata melotot sama saya. Begitu saya buka mata, dia tutup mata. Ya. Ada kuasa. Begitu saya buka mata, tutup mata lagi. Begitu saya buka mata, saya tutup mata, dia buka mata. Lalu Roh Kudus bilang, jangan tutup mata, kau buka mata. Oh, saya buka mata. Ada kuasa dalam darahnya. Saya deketi saudaraku ya. Ya. Tujuannya apa? Supaya dia tutup mata. Ada kuasa. Makin saya dekat, dia makin dalam darahnya. Oh, ngerip gini. Oh, lihat dia buka mata. Ya. Dia berharap saya tutup mata. Ternyata saya buka mata. Ternyata ada kuasa bagi pendeta yang buka mata. Ya. Kalau pendeta buka mata, jemaat tutup mata. Jadi kalau begitu nanti kalau penyembahan, saya buka mata saja. Supaya semua tutup mata. Lalu saya buka mata, ada kuasa. Dia tahan-tahan dalam darahnya. Dia ngempet, dia nggak tahan juga mau tutup mata. Dia pengen buka mata. Tapi ketika saya terus nyanyi, ada kuasa dalam darah. Yang tutup mata itu bisa mengalami kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Enggak saya sangka, kami enggak sedang ngelepasin dia, kami ngelepasin adiknya, tapi ternyata dia kerasukan juga. Ternyata dia juga ada setannya. Lalu dia mulai berlutut, dia memang berlutut ya. Lalu dia mulai badannya bengkok ke belakang, bengkok ke belakang, wah langsung kayak orang. Ya, keluar jurusnya. Orang Cina lalu baahe, saudaraku. Saya bilang, antah dari mai kita. Ya, waktu itu saya belum ngerti baahe, saudaraku ya. Jadi saya nggak ngerti ngomong apa dia, silahkan aja. Ya, saya mau tunjukkan sama saudara, kalau saudara pengen mengalami pemulihan daripada Tuhan, percayalah dalam setiap ibadahmu itu pasti ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saudara mau percaya Tuhan, setiap engkau duduk di tempat ini, engkau akan terima kuasa daripada Tuhan. Amin. Iya, ini Juni ini cerita sama saya. Drummer kita ini. Ada kalanya dia nggak punya uang. Ya. Gaji sebagai seorang kepala toko Indomaret. Saya sebutin, nggak di endorse padahal ya. Ini kasih tahu ya, saya sebutin Indomaret. Ya, kesulitan. Tiba-tiba saudara, karena ini ada orangnya, kalau saya bohong nanti dikoreksi Juni. Saya salah ngomong misalnya. Tiba-tiba satu ketika, dia nemu uang. Nemu uang berapa? 500 ribu kah yang di mulutnya ATM? 200 ribu. 200 ribu di mulutnya ATM. Ada di sini ngambil uang lalu lupa ngambil uangnya? Saya mau tanya. Ada. Itu faktor U, Bu. Ya. Loh, uangnya ibu itu barangkali. Ya toh, ada orang
umumnya 99,99% orang itu kalau ngambil duit mesti ingat. Ya, kalau dia lupa dia balik lagi. Ada tengok kah? Duit kami. Betul enggak? Lalu dia tunggu-tunggu. Kok nggak ada yang datang, nggak ada yang tanya, nggak ada yang ngambil. Ya rezeki kita katanya. Lalu dibagi, di-share sama teman-temannya. Ya, saya dapat jatah nggak waktu itu? Dapat ceritanya ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan itu sanggup memberkati kita dengan cara ajaib. Ceritanya adalah kita harus percaya. Amin. Waktu saudara sakit, saya percaya setiap saudara bisa merasakan sakit ya. Ya, kadang-kadang tubuh kita ini juga bisa sakit. Tapi waktu saudara percaya akan kuasa Tuhan, Anda datang kepada Tuhan, Anda duduk di tempat yang Anda menyembah Tuhan, kau percaya. Tuhan, waktu aku naikkan tanganku, saya menyanyi bagi Tuhan, saya percaya ada kuasa yang menyembuhkan saya. Amin. Amin. Saya mau bilang begini lagi. Ini kebetulan cocok temanya kan. Waktu orang ngasih persembahan, ada yang tahu enggak? Saudara ngasih persembahan berapa? Enggak ada yang tahu. Bahkan kalau dikasih sama asyir, shalom Pak, dikasih. Deket-deket, ditutup-tutup. Saya tadi tengok Pak Kurban. Dia enggak lihat, saya lihat kan. Tapi dia begini, supaya enggak lihat pendeta. Tidak ada yang tahu isinya berapa. Amin. Tapi ada satu pasang mata yang tahu. Walaupun Anda tutup-tutupin, dia tetap tahu jumlahnya berapa. Itu adalah Tuhan. Amin. Waktu saudara memberi persembahan ini dibutuhkan bukan besarnya, tapi ketulusan hatimu. Waktu saya datang, saya bilang, saya setrika dulu persembahan saya. Ada yang tahu enggak? Saya setrika. Kecuali anak saya. Saya bilang, uang kalau disetrika itu bujur. Cantik, kayak uang baru keluar dari mesin. Gak ada yang tahu. Tapi apa yang saya lakukan, itu dinilai sama Tuhan. Amin. Itu baru disetrika. Saya berdoa, supaya setiap saudara pulang lalu disetrika. Setiap kali mau kolektor disetrika. Jangan dironyok-ronyok begini, orang parkir aja jengkel. Gitu. Ini Bapak ini. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika Anda memberi, ada orang yang memberi itu dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, itu aja. Ya, warnanya itu tak itu. Sampai tukang kolektor yang hitung-hitung itu bingung. Gitu. Dari tahun ke tahun kok 2.000 saja. Apakah pekerjaannya nggak pernah maju? Loh ini mereka lagi mengukur ini. Jangan-jangan jemaat di sini nggak diberkati Tuhan. Saya tidak sedang mengajak saudara untuk bicara soal uang semata, tapi saya ingin bicara tentang kepercayaanmu akan kuasa Tuhan yang mengubah hidup. Amin. Ini yang saya lakukan. Ketika saya memberi, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku akan berikan yang terbaik pada Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi 2020 sudah lewat. Saya mau challenge sama saudara, saya mau tantang saudara. Berani enggak kolektornya berubah? Amin? Jangan tetap di situ. Kalau engkau percaya kuasa Tuhan. Amin? Saya share sama saudara. Minggu lalu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku ngasih yang terbaik. Karena aku mengasihi engkau. Tidak ada dalam pikiran saya, nanti dibalikin ya Tuhan ya. Enggak ada pikiran sama seperti itu. Saudara tahu, ketika saya ibadah, ketika saya pulang, saudara tahu, Tuhan memberkati saya. Sepanjang minggu ini secara ajaib, katakan amin. Apa yang saya terima daripada Tuhan, itu enggak pernah saya pikir. Bahkan keluarga saya pun dipelihara oleh Tuhan secara ajaib. Apa kuncinya? Percaya ibadahmu itu dahsyat, katakan amin. Amin. Tuhan gak butuh uang saudara. Amin. Tapi kalau saudara harus memberi, itu artinya apa? Saudara sedang ditanya, percaya gak akan kuasa Tuhan yang bisa memberkati kita? Amin. Kalau engkau percaya, engkau gak akan takut, engkau gak akan ragu-ragu dengan Tuhan. Sayang kan kalau ada orang seperti ini, mereka ibadah, tapi tidak pernah mengalami kuasa ibadah yang dahsyat. Ayo pelayan-pelayan Tuhan, WHL Singer, Anda ada yang tahu? Saudara ngasih persembahan, gak ada yang ngasih persembahan? Gak ada yang tahu. Dan tidak ada paksaan untuk seseorang memberi. Amin.
Tapi kalau mau diberkati Tuhan lebih, beri dan jangan orang lain tahu. Biarkan Tuhan yang tahu. Amin. Karena ini masalah komitmen hati. Sampai di sini bisa mengerti? Amin. Jadi kalau kita ibadah, pastikan engkau bisa mengalami kuasa ibadah yang dahsyat. Karena hari-hari ke depan, engkau akan bertemu dengan orang-orang yang ibadah, tapi enggak percaya dengan kuasa. Saya sedih sekali ada orang Kristen diajak sembahyang. Sembahyang yuk. Sama aja. Ke gereja, enggak ke gereja itu sama aja. Karena saya berangkat ke gereja, sama. Pulang ke gereja, sama. Kok aneh ya? Karena dia tidak mengalami kuasa ibadah. Nah di tempat ini, di Alpha Center ini, saya rindu setiap saudara bisa mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Amin. Mulai dari minggu besok, saya akan sharekan di Alpha Center, di page-nya Alpha Center tentang orang-orang yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Dan saya kepingin, kalau saudara juga mengalami kuasa Tuhan ketika engkau ibadah bersama-sama dengan kita di tempat ini, Anda share ke kami. Kami akan sharekan. Sudah tahu? Ya, ini bukan tentang promo diri kita. Tapi ini promo tentang kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Setuju? Setuju? Jiwa-jiwa itu punya Tuhan. Tapi kita punya tanggung jawab untuk giring mereka masuk ke sorga. Caranya gimana? Bersaksilah. Ceritakan tentang kebaikan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oke? Nah, saudaraku ini, orang tidak mengalami kuasa Tuhan karena mereka nggak mau percaya. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab, akan datang masa yang sukar sekali. Anda bisa bayangkan, kalau Anda ke gereja, Anda ketemu di sini dengan saudara seiman, tapi saudara tidak mengalami apa-apa. Sulit tidak Anda untuk percaya? Sulit. Padahal sebenarnya yang membuat sukar itu bukan gerejanya salah, bukan. Kita nggak buka hati. Amin. Apalagi kalau, ini saya dulu pelayanan di Sulawesi cukup lama. Jadi kalau ke gereja, orang di sana itu biasanya begini, saudara ya. Lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi. Jadi dia bilang begini, kalau berdiri di depan, itu pakaiannya harus mentereng. Parfumnya tidak boleh minyak nyong-nyong. Harus harum. Jadi mereka bilang gini, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta naik mimbar, mesti bagus Pak Pendeta punya pakaian katanya. Kalau Pak Pendeta kulu-kulu, dia bilang kulu-kulu. Kalau Pak Pendeta kulu-kulu katanya, belum mereka dengar, sudah tutup telinga. Jadi jemaat di sana tuh lihat dulu pendetanya. Kalau pendetanya rapi, ganteng, mereka buka telinga. Tapi kalau pendetanya bajunya itu tak itu, dia langsung otomatis close telinganya. Sampai pulang mereka nggak tahu isinya apa. Kenapa? Lihat pendetanya udah enek katanya. Puji Tuhan, saya nggak ganti-ganti. Nggak ganti-ganti. Ganti-ganti, walaupun seragamnya itu tak itu ya. Halo? Kenapa orang nggak mengalami kuasa Tuhan? Karena mereka nggak percaya. Nah, saya akan bagikan yang terakhir. Ini hal yang terakhir. Tadi hal pertama, orang mulai kehilangan kasih. Yang kedua, orang ke gereja, tapi tidak percaya akan kuasa daripada ibadah. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini kita baca sama-sama. Matius 24 ayat 23 sampai 24. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, ini satu keadaan yang sangat sulit dan mengerikan sekali. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Itulah sebabnya kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi katakan sama-sama, saya harus punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. 2, 3. Saya mau tanya, apa harapanmu? Coba, Anda menjadi percaya Yesus, apa harapanmu?
Harapanmu cuma pengen sukses? Harapanmu hanya pengen mujizat? Ada orang-orang yang datang kepada Tuhan hanya pengen lihat mujizat. Kalau nggak ada mujizat, nggak percaya Tuhan. Tolong dengarkan dan lihat baik-baik kata-kata firman Tuhan ini ya. Yuk sama-sama dibaca dengan seksama. 2, 3. Mereka akan mengadakan tanda-tanda. Oke, Anda dengar kalimat dahsyat itu kira-kira gimana? Wow, ya. Wih, orang mati bangkit. Ya, orang kaya bangkrut. Ya, dahsyat toh. Ya. Anda lihat, ada orang-orang, ada mesias-mesias palsu juga bisa bikin mujizat. Nah, pengharapan kita itu bukan pada mujizat. Amin. Anda percaya Yesus terima mujizat atau tidak terima mujizat, tetap percaya Yesus. Amin. Daniel, di Alkitab, Anda baca kitab Daniel. Daniel berkata, Sadrah, Mesah, dan Abednego, dan teman-teman mereka mencatat, kalau Tuhan mau tolong saya percaya. Tapi seandainya Tuhan tidak tolong saya tetap percaya. Ini yang dicari. Makanya Alkitab berkata, orang percaya itu bukan percaya karena melihat. Orang percaya itu tetap percaya Tuhan walaupun tidak lihat mujizat. Yang setuju katakan amin. Sebab kalau hidupmu hanya karena mujizat dan tanda-tanda dahsyat, hati-hati engkau bisa tersesat. Karena setan juga bisa bikin mujizat. Betul tidak? Satu ketika saya utus pengerja. Coba kamu pergi dulu. Nanti Om datang. Begitu dia ke sana datang, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, gak keluar-keluar. Datanglah dukun sebelah. Dia ambil air. Ada apa ini? Kan suaranya agak begitu. Ada apa ini? Saya mau tolong ini, sudah kasihan 3 hari tidak bisa apa-apa ini. Dia ambil air gelas, aqua. Melek gini. Coba saya tanya, dahsyat yang mana kalau dilihat dengan mata? Yang langsung melek. Biasa nih. Wah, benar. Kalau kita lihat hanya karena mujizat dan tanda-tanda dasar, engkau bisa tersesat. Amin. Karena dukun juga bisa bikin mujizat. Oh iya, kalau itu bisa Pak. Kalau bikin kaya, bikin pelaris, loh, setan itu ahlinya bikin laris. Betul enggak? Dari saya dulu masih kecil, orang kalau pergi ke Gunung Kawi, itu kaya. Amin? Tapi tuanya teraniaya. Ya kan? Tapi kalau engkau ikut Tuhan, Anda percaya, Tuhan bisa bikin kita sehat, Tuhan bisa bikin kita diberkati, Tuhan kaya raya, bisa juga, karena Alkitab berkata. Amin? Amin? Dia yang rela menjadi miskin, sekalipun dia kaya, itu Alkitab berkata. Supaya kalian itu menjadi kaya, karena kemiskinannya. Jadi Yesus bisa bikin kita kaya. Yang setuju katakan amin. Yang penting kita hidup di jalan Tuhan, amin. Tapi fokusnya kita bukan pada dahsyatnya tanda-tanda atau mujizat, tapi pada pengharapan yang sejati yang ada dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai di sini bisa ngerti ya kira-kira? Jadi pengharapan kita ke depan itu harus semakin teguh. Kenapa? Akan ada masa yang sulit. Alkitab berkata, awas, ada nabi palsu, ada Mesias palsu. Mereka mengaku dirinya itu adalah juru selamat, padahal bukan. Ya, bukan. Nah, pertanyaannya apa yang mesti kita lakukan? Saya mau kasih gambaran begini. Melihat benar atau tidak itu seperti kita membedakan uang palsu sama uang asli. Uang palsu sama uang asli. Uang palsu yang KW1. Itu pelak, betul enggak? Persis. Kalau mata kita ya enggak jeli, wah, apalagi kalau kita lagi malam gitu, wah, bisa ketipu kita. Nah, nabi palsu juga begitu sulit. Tapi pertanyaannya gini, kalau saudara ingin membedakan uang asli sama uang palsu, Anda belajar uang palsu atau belajar uang asli?
Belajar yang asli. Makanya di sini Anda diajari supaya tahu yang asli, bacalah Alkitab setiap hari. Amin. Itu yang asli. Ya. Alkitab yang dibagikan di sini ya. Karena Alkitab di luar tuh banyak juga. Yang keluarnya dari mana-mana. Kalau Anda bingung, bilang sama kita, nanti kita bagikan Alkitabnya buat saudara. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan ketika melihat ini? Kasih menjadi dingin. Ada orang beribadah tapi enggak ngalami kuasa Tuhan, enggak percayakan kuasa ibadah. Dan yang ketiga, akan ada Mesias yang palsu. Apa yang mesti kita lakukan? Ya. Yang kita lakukan adalah kita harus punya pengharapan yang kuat dan teguh. Apa pengharapan orang percaya? Mari kita lihat sama-sama. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Oke? Sama-sama kita baca. 2, 3. Pengharapan itu adalah sauh yang teguh, kuat, dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya digerakkan Roh Kudus untuk membagikan ini buat saudara supaya saudara memahami apa pengharapan orang percaya. Orang percaya, mari kita lihat ke depan. Orang percaya itu punya pengharapan. Amin. Nah, apa pengharapannya orang percaya? Alkitab mengatakan begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Apa itu sauh? Bukan sayur, bukan sawo, sauh. Sauh itu jangkar. Tahu jangkar? Nah, kalau kapal mau berlabuh, dia buang sauh. Ya kan? Apa fungsi jangkar? Supaya kapal perahu tidak dibawa ombak kemana-mana. Kalau hidupmu punya pengharapan, engkau seperti kapal yang punya jangkar yang kuat. Hidupmu enggak akan bisa diombang-ambingkan. Engkau tetap akan stay di situ sampai kapanpun. Artinya, enggak ada orang yang bisa menyesatkan saudara kalau jangkarmu, sauhmu itu kuat. Kita harus punya pengharapan. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Aman bagi jiwa kita. Nah, perhatikan di sini. Sauhnya adalah begini. Yang telah dilabuhkan. Ya, sampai ke belakang tabir. Siapa yang lempar ini? Tuhan Yesus. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Imam Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapannya itu sudah dimulai oleh Yesus. Nah, pengharapan itu adalah sauh yang dilabuhkan, yang dilemparkan oleh Tuhan Yesus sampai ke belakang tabir. Baca ini kalau enggak lihat visualisasinya, enggak akan ngerti. Makanya hari ini saya akan beri pengertian. Oke? Yang ada di member class pasti pernah lihat gambar ini. Yang belum ikut member class, cepetan daftar. Amin. Karena ini rahasia yang ada di member class gereja kita. Saudara, ini adalah pola kehidupan, pola sorga. Ya, ini pola sorga. Kalau saudara pengen tahu sorga formatnya kayak apa, ini miniaturnya. Mungkin sudah tanya, Pak Pendeta pernah ke sorga? Pak Pendeta sudah baca Alkitab. Dan di Alkitab ditulis, ini polanya sorga. Amin. Sorga terdiri dari berapa tingkat? Berapa? Nah, berarti sudah ikut member class. Yang belum ikut member class bilang, sorga itu tingkat 7. Yang tingkat 7 ada bidadari. Ya. Nggak ada, sorga cuma 3 tingkat. Ya. Mau tahu rahasianya? Daftar member class sama Pak Kris. Ya. Oke. Atau ikut daftar sama hostnya masing-masing. Sorga itu terdiri dari 3 tingkat. Ini miniaturnya, gambarnya arsitek agak membingungkan memang. Nah, sekarang kita lihat visualisasi yang agak jelas. Gambar yang tadi, kalau dibuat seperti 3 dimensinya adalah begini. Ya, formatnya begini. Ya, ini pagarnya, ini pintu gerbangnya, ini pelatarannya, ini ada sebuah kemah yang tertutup.
Di sini ada ruangan suci, dan ini ruangan maha suci. Ini kata arsitekturnya. Sekarang begini formatnya. Jadi seperti ini. Ada orang-orang yang tinggal di luar. Jadi mereka yang di luar ini sama dengan di padang gurun. Ya, orang yang tidak percaya Yesus, ya nggak mungkin bisa diizinkan masuk. Karena ini gambaran sorga. Jadi sorga terdiri dari 3 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat 3. Jadi formatnya begini, saudara ya. Sebentar ya. Nah, jadi yang bagian ini tadi, bagian ini, ya, yang ini, itu bentuknya seperti ini. Tertutup. Di sini mereka dipakai tudung berlapis-lapis, saudara. Oke, saya mulai dari sini lagi supaya jelas. Jadi ini pola sorga. Dimulai dari pintu gerbang. Makanya Yesus berkata, akulah pintu. Dia pintu gerbang, dia pintu jalan masuk satu-satunya. Untuk Anda bisa selamat dan bisa masuk ke dalam sorga, itu cuma satu-satunya jalan hanya melalui percaya Tuhan Yesus. Yesus cuma berkata, I am the way. Aku jalannya. Alkitab yang lain berkata, akulah pintu. Jadi barang siapa masuk melalui aku, kata Tuhan Yesus, dia akan selamat dan memperoleh hidup. Amin. Kalau Anda percaya Yesus, lewat percaya Yesus, Anda tinggal di dalam. Tapi begitu Anda tinggal di dalam, Anda nggak boleh berhenti sampai di sini. Oke, kita harus mulai masuk. Tadi kita bicara sauh ya. Sauhnya itu adalah dilabuhkan di mana? Di belakang tabir. Mana itu tabir? Ini di sini tabir ini. Jadi yang menghubungkan, yang memisahkan antara ruangan suci dan ruangan maha suci itu ini. Tirai ini disebut juga dengan tabir. Ini. Di balik sini. Ini tertutup. Kalau aslinya ini tertutup karena untuk memberitahu saudara harus dibuka. Kalau nggak dibuka nggak kelihatan. Ya. Jadi ini sauhnya pengharapan kita itu ada di sini. Di tempat di mana kemuliaan Tuhan itu ada. Saya akan lanjutkan dengan bagian ini. Orang yang percaya itu harus punya pengharapan. Nah, apa pengharapan orang percaya ini? Pengharapan orang percaya adalah, oke, katakan begini, pengharapan saya adalah kemuliaan sorgawi. 2, 3. Sekali lagi, pengharapan saya adalah kemuliaan sorgawi. Nah, saudaraku, ya, kemuliaan sorgawi itu dimulai dari luar. Anda belum kenal Yesus, Anda kenal teman, Anda dikasih tahu teman untuk percaya Yesus di sini. Lalu Anda terima Yesus, kemudian Anda mulai diproses di pelataran, sampai ruangan suci, dan goal kita ada di sini. Di tempat di mana tahtanya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ada. Oke? Coba lihat ke depan. Tapi jujur, ini yang sering kali terjadi. Setelah kita percaya, kita biasanya sibuk dengan bisnis, cita-cita, atau hal-hal dunia lainnya. Nah, banyak orang Kristen itu hanya sampai di sini. Sibuk di sini. Saya ulangi, berarti kalau begitu kita nggak boleh bisnis, toh? Bukan nggak boleh bisnis. Jangan fokus hanya cuma di sini. Karena pengharapan kita bukan di sini. Pengharapan kita di sini. Apa ini? Kemuliaan surgawi. Saya tunjukkan lagi. Nah, sibuk di sini. Zaman now kan bisnis online. Maaf, ini saya hanya memberikan sebuah contoh saja. Jangan tersinggung, habis ini Anda, pulang saya, bisnis saya online semua, enggak boleh di bisnis. Bukan, fokusnya. Kesibukanmu cuma sibuk di situ. Sehingga engkau lupa bahwa harusnya fokusmu bukan cuma di sini, tapi sibukmu harusnya di sini. Fokus utama. Oke? Apa di sini, saudaraku, sibuk di sini? Orang yang tinggal di pelataran. Kristen pelataran itu adalah Kristen yang percaya sampai dengan dibaptis. Sudah selesai. Makanya hidupnya muter-muter. Bisnis online. Mengejar mimpi. Punya apa? Punya rumah. Aku mau kerja yang banyak.
Supaya dapat uang? Banyak. Supaya bisa beli rumah? Banyak. Beli motor? Banyak. Ya kan? Beli mobil? Banyak. Fokusnya itu kepada apa yang ada di sini. Rumah, mobil. Ya kan? Karena di sini dia nggak punya pengharapan yang sampai kepada kemuliaan surgawi. Berikutnya, yang ada di pelataran itu cari uang banyak supaya punya bisnis besar. Apalagi memuaskan hobi. Biasa kalau udah banyak duitnya, hobinya berubah. Dulu main guli, sekarang main gengsi. Itu orang yang sibuknya cuma di sini. Atau, wah dulu motornya suka motor Grand di sekarang karena duitnya banyak beli yang Kawasaki yang mahal-mahal. Oh, hobi saja. Hanya untuk memuaskan hobi dan kesenangannya sendiri. Ini orang yang sibuk di sini. Ngerti sampai di sini? Orang Kristen yang cuma sibuk, yang percaya Yesus, sudah dibaptis, selesai. Itu cuma muter-muter di sini aja kesibukannya. Atau yang lain seperti ini. Kepo dengan masalah orang. You know what is the meaning kepo? Ya karena dia cuma sibuk di sini. Nggak ngerasain yang ada di sini. Cuman kepo dengan masalahnya orang. Sibuk gosip sana, gosip sini. Sibuk ngurusin sakit. Itu betul kan kau bilang. Opung kau betul opung. Apalagi? Ya kan? Karena sibuknya di sini ini perkara-perkara daging. Di sini ini para imam, dia nyembelih lembu, domba, burung merpati. Saya mau tanya, kira-kira kalau satu komplek begini, orang nyembelih di situ bau apa kira-kira? Anda bisa bayangkan di pasar Flamboyan, toh? Dekat pasar sayur sama pasar sapinya. Baunya sama atau beda? Beda. Untung enggak ada ikannya waktu itu. Lebih amis lagi. Di sini amisnya bau apa? Bau darah. Ya, darah itu bisa tentang apa? Nyawa. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita sibuk ngurusin sakit hatinya orang. Orang yang membenci saudaranya itu sama dengan membunuh saudara. Itu Alkitab. Dan itu bicara nyawa. Orang yang suka benci-benci. Wah, aku gak suka sama dia. Itu masalah hati. Dan hati itu bicara nyawa. Kalau saya benci Pak Purba, saya bunuh Pak Purba. Bukan pakai pisau, Anda benci saja sama dengan membunuh. Boleh nggak kalau gitu membunuh? Boleh membunuh? Nggak boleh. Berarti benci? Nggak boleh. Amin. Coba lihat kanan kirinya. Ada yang dibenci nggak di sini? Ya. Kalau ketemu sebelahnya, mau saya. Kalau memang ada pulang dari sini minta ampun ya. Tuhan ampuni saya datangi. Maafkan saya ya. Amin. 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 Kok ini ketawanya rahasia banget. Kayaknya memang ada yang gitu ya. Oke. Izinkan saudara buka hatimu. Kalau enggak mau bertobat ya enggak apa-apa. Terserah saudara. Yang penting bagian saya selesai. Oke. Nah, cari celah. Biasanya orang yang sakit hati cari celah supaya bisa balas dendam. Ini orang yang ada di pelataran. Orang di pelataran tuh nggak bisa lihat kemuliaan. Nggak bisa lihat kemuliaan. Jadi rugi. Amin. Katakan sama-sama rugi. Kalau nggak lihat kemuliaan. Coba ini yang Roh Kudus barusan kasih tahu kepada saya. Buka sama-sama Ibrani 12. Nggak ada di slide ya. Karena Roh Kudus baru beritahu. Ibrani 12. Ayat yang ke-14. Saya senang sekali karena pagi ini Roh Kudus begitu kuat ada di tengah-tengah kita. Amin. Coba ini ayat yang enggak saya prepare, tapi ketika saya sampaikan ini Roh Kudus kasih tahu buat kita semuanya. Ayat 14, Ibrani 12 ayat 14 sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua terus dan kejarlah kekudusan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat
Wow. Makasih Roh Kudus. Roh Kudus berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Katakan sama-sama, saya harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Amin. Saya ini paling susah dendam. Saya paling susah itu marah dan benci. Itu paling susah. Saya kalau marah sama orang, tutup mata. Habis itu mata sudah hilang, saudara. Pernah satu ketika saya marah dengan diri saya. Kenapa sih saya nggak bisa benci orang? Karena kalau habis berantem dengan teman, saya tutup mata sebentar ketidur, melek, hilang saudaraku. Di sini yang dongkol sakit hati tadi itu bisa hilang. Tapi sekarang saya mengerti firman. Puji tuh, iya. Ada orang malah susah ngilangin dendam, sakit hati. Waduh, malah di sini. Aduh. Ya. Tapi Alkitab berkata gini, berusahalah, artinya begini saudaraku. Semua orang bisa saja sakit hati. Bisa enggak? Tapi Alkitab berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kenapa demikian? Di bagian berikutnya Tuhan kasih tambahin kalimat. Dan kejarlah kekudusan. Artinya damai dan kekudusan itu setara. Orang yang gak bisa damai, hidupnya gak kudus. Saya ulangi sama-sama. Orang yang tidak bisa berdamai, itu orang yang tidak kudus. Bilang sama-sama ya. Orang yang tidak damai, itu orang yang tidak kudus. 2, 3. Orang yang tidak damai, itu orang yang tidak kudus. Mari kita baca lagi. Bagaimana kalau orang itu tidak kudus? Dikatakan dari ayat yang ke-14, mulai dari kata sebab. 2, 3. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Ini sama dengan orang masuk sorga, tapi enggak lihat Tuhan. Tuhan itu tempatnya di ruangan maha kudus. Saya mulai dari atas kembali ya, supaya Anda bisa lihat. Jadi Tuhan, stay-nya itu di sini. Ini tahtanya Tuhan. Anda masuk ke rumah, berteman ke rumah orang. Di pelatarannya, tahu di pelatarannya, ketemu nggak sama tuan rumah? Isi, lalu bikin status, di rumah Pak Aseng. Tapi baru di pelatarannya. Ketemu nggak? Enggak. Pak Asengnya belum pulang kerja. Ketemu nggak? Enggak. Oh masuk. Dibawa masuklah ke ruangan suci. Karena Tuhan itu maha besar, maha segala-galanya. Dia punya tahta. Kalau menghampiri Tuhan, mesti panggil asistennya. Betul nggak? Nah, Tuhan nggak tinggal di sini. Dia tinggal di sini. Tapi anugerah Tuhan ketika Yesus mati, tabir ini terbelah. Sehingga antara ruangan suci dan ruangan maha suci itu menjadi buka. Jadi orang percaya Yesus minimal lah. Saudara masuk di ruangan suci. Tapi goal kita ada di ruangan maha suci. Amin. Nah orang kalau tidak mau berdamai dengan semua orang. Itu nggak bisa tinggal di sini. Paling-paling di sini. Berdosa. Tuhan ampuni ya Tuhan ya. Aku masih sakit hati. Tuhan bilang ampunilah. Tapi sulit Tuhan. Kalau tengok wajahnya itu Tuhan. Dongkol lagi Tuhan. Ada yang begitu? Bertobatlah. Oke, nah kita lihat berikutnya. Orang yang tinggal di sini, kepo, sibuk, gosip, sakit hati. Makanya saudara-saudara, mari sama-sama jangan pandang, jangan fokus sama perasaan hati. Yuk bilang sama-sama, jangan fokus sama perasaan hati. 2, 3. Fokus kepada pengharapan sorgawi. Amin. Kenapa kita nggak bisa mengampuni?
Karena fokusnya di sini. Rasanya kalau bisa balas dendam itu puas. Kalau Anda puas, udah balas orang, Anda nggak masuk surga. Pilih mana? Oke lah, Anda percaya Yesus, orang bilang sekali selamat, tetap selamat. Oke, masuk surga. Tapi nggak ketemu Yesus. Orang masuk ke sini bertamu. Mana Pak Gembala? Ada di dalam. Sibuk ya? Lagi berdoa. Ya, tungguin. 2 jam nggak selesai. 3 jam nggak datang. Kecewa nggak? Itu baru ketemu saya. Anda bisa bayangin saya nggak ada apa-apanya dengan Tuhan. Pencipta langit dan bumi ini. Amin. Kalau Anda bisa ketemu dengan Tuhan dalam kemuliaannya, itu sukacita yang luar biasa. Amin. Nah, karena itu saudaraku, jangan fokus sama sakit hati dengan hal-hal yang ada di dunia. Jujur, kadang-kadang kita dengan pasangan kita ini bisa berantem, bisa beda pendapat. Betul enggak? Saya suka jalan, istri saya suka diam di rumah. Kenapa? Kalau diam di rumah nggak keluar duit. Kalau keluar rumah, itu keluar duit. Namanya bendahara pas ini. Betul enggak? Beda enggak? Beda. Bisa cekcok enggak? Hanya gara-gara enggak mau diajak keluar sakit hati sama istri. Mulai dari sekarang aku enggak mau lihat wajahmu. Saudara pikir mungkin engkau bisa clash dengan pasanganmu. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan, fokusku sekarang bukan di pelataran. Fokusku di pengharapan kemuliaan sorgawi. Amin. Bisa beda pendapat. Tapi fokus kepada Tuhan dan mengampuni pasangan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau saya berkata, sama orang lain Anda tidak bisa mengampuni. Saya yakin sama pasanganmu sendiri juga engkau nggak bisa mengampuni. Saya ulangi ya. Kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, saya jamin pasanganmu sendiri kalau salah, engkau juga nggak bisa mengampuni. Betul? Sulit sekali. Karena itu pengampunan dimulai dari rumah sendiri. Saya suka sindir-sindir istri saya. Ini ada istri saya di belakang. Saya falling in love sama istri saya. Istri saya dulu waktu masih awal-awal. Sayang, ini kalian ya. Sayang. Nanti biasa kalau kita belum menikah kan sayang. Sayang. Nanti nanti aku siapin semuanya. Baru kamu mandi. Masakan aku siapin. Begitu aku menikah, aku ditinggal makan. Aku tunggu-tunggu handuk, pakaian. Nggak ada yang siapin, aku cari sendiri. Lalu aku berkata kepadanya, mana itu semuanya sayang? Dia cuma berkata begini, aku nggak tahu kalau menikah ternyata sibuknya luar biasa. Terus apakah saya marah, dendam? Mulai hari nyesel aku nikahin kamu. Begitu? Tidak. Amin. Itu bunga pernikahan kita. Makanya yang belum menikah ingat-ingat. Kalau si Diang Gombal, dengar, belum tahu rasanya nikah. Kalau dia sudah bilang, aku tahu rasanya nikah. Kamu jawab, pasti kamu duda. Iya toh? Dia udah tahu rasanya nikah. Oh, aku tahu nikah itu sibuk. Dari mana kau tahu? Curiga, engkau bukan perjaka dan engkau adalah duda. Oke, kita lanjut ya. Nah, harusnya orang Kristen bukan di sini, tapi sibuknya di sini, dan bahkan dia bisa ada di tempat ini. Apa sibuk di sini? Dimulai dari sini ya. Sibuk baca Alkitab. Kenapa saudaraku? Karena di ruangan suci itu dimulai dari 3 peralatan. Yang pertama adalah meja roti sajian, itu bicara tentang persekutuan dengan firman. Mau tahu lebih jelas ada di mana? Member class. Yang kedua, ada namanya satu alat yang kedua, namanya adalah kaki dian emas atau pelita. Mau tahu isinya? Ada di mana? Member class. Lalu ada alat yang ketiga, namanya mesbah dupa. Saya jelaskan sedikit, walaupun nanti diceritakan di member class. Ya, mesbah dupa itu bicara tentang pujian, penyembahan. Orang Kristen itu harus sibuk baca Alkitab, hidup dalam penyembahan. Ya, berikutnya ikuti tuntunan Roh Kudus dan melayani Tuhan. Amin. Itu di sini. Ya, saya tanya, kira-kira kalau sudah dilihat begini,
saudara ada di mana. Ini surga itu ada tingkatannya, ada levelnya. Level 1, level 2, level 3. Di luar sini, pasti nggak ada di sini. Karena dia belum percaya. Tapi kalau sudah percaya Yesus, sudah lewat pintu. Bisa ada di sini, bisa ada di sini. Tapi belum ada di sini karena saudara masih ada di sini. Kalau di sini berarti sudah wisuda. Saya mau tanya, kalau ditanya, levelmu ada di mana? Di pelataran kah? Sudah di ruangan suci? Nggak usah jawab sendiri dalam hati. Nanti supaya nggak malu gitu loh. Ada di mana saudara? Tanya sama dirimu. Kalau engkau masih sibuk ngurusin sakit hati orang, jangan bilang di ruangan suci ya. Masih di pelataran. Amin. Tapi kita semua dimulai dari pelataran dan kita mau masuk di ruangan suci sampai kelak kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk ruang maha suci untuk punya pengharapan surgawi. Amin. Nah, orang percaya mengapa harus ada di sana? Saudaraku, supaya kita, kalau Anda sudah mulai dengan ini, meja roti sajian, ya, ini persekutuan dengan firman, ada 7 kaki dian emas, ini hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, kayak saya tadi sementara khotbah. Roh Kudus bisa kasih firman. Dan ini bukan cuma saya. Semua orang yang percaya Yesus pasti bisa dengar suara Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah, mengapa kita nggak bisa fokus di sini? Karena kita cuma fokus kepada tadi bisnis, rumah tangga, keuangan, semua di sini. Dan yang paling bahaya kalau bicara bisnis itu bicara rival, saingan bisnis. Betul enggak? Orang bisnis itu kadang-kadang saingan. Ya, bagaimana caranya supaya langganan dia pindah sama saya? Ya kan? Nah, ini ada di sini, saudara. Tapi kalau saudara masuk di sini, engkau nggak mikir soal saingan. Tapi engkau fokus kepada tuntunan Roh Kudus. Aku percaya kalau aku bisnis, Tuhan yang bisa kirim pelanggan-pelanggan. Amin. Nggak perlu tendang kawan saudara yang bisnis. Nggak perlu menjatuhkan temanmu yang bisnis. Seringkali orang yang ada di sini bisnis tapi suka jatuhin orang. Amin. Dan orang menjadi sakit hati tanpa sadar. Dia sedang membangun kutuk bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dia hidup oleh firman, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, hidup dalam pujian dan penyembahan, suka menyembah, suka menikmati hadirat Tuhan. Lain yang dibawa. Fokusnya bukan di sini. Fokusnya bukan pada bisnisnya, tapi fokusnya adalah ada di sini, yaitu kepada kemuliaan saudari. Caranya bagaimana? Mematikan daging. Hidup dalam kemuliaan sorga. Gak mungkin saudara bisa matikan sakit hati kalau Anda tidak punya persekutuan dengan firman. Katakan amin. Mau lepas dari sakit hati? Baca Alkitab. Saya ulangi ya. Mau bisa mengampuni? Baca Alkitab. Amin. Mau bisa mengenal pribadi Tuhan? Lebih sungguh lagi? Baca Alkitab. Kalau sudah lihat ya, aku Pak kalau lihat wajahnya dia sakit hati, berarti kau kurang baca Alkitab. Amin. Kalau saudara masih terbawa dengan emosi karena lihat wajahnya orang yang menjengkelkan, engkau kurang baca Alkitab. Kalau kau suka baca Alkitab, yang muncul di benakmu, di pikiranmu adalah isi hatinya Tuhan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Saya nggak tahu mau bicara ini hari ini. Tapi saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Karena begini, tanpa kekudusan kita nggak mungkin lihat. Padahal kita di sorga bukan cuman lihat Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau makan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana memakan bersama dengan Tuhan? Kalau kita, saudaraku, lihat aja nggak boleh. Anda bisa bayangkan? Anda datang ke sini, lalu Pak Agyong bilang, maaf ya, Pak Gembala nggak bisa ditemui. Wih, kayak malaikat. Kayak malaikat saja ya toh. Kecewa saudara ya. Saudara masuk surga. Tapi Tuhan bilang, sorry. Kamu nggak bisa lihat Tuhan. Ngintip jak. Boleh nggak? Alkitab berkata, tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa lihat Tuhan. Karena itu fokus kita. Kemuliaan surgawi itu bicara tentang kekudus. Ya.
Makanya perhatikan ini, fokus di sana, matikan daging, hidup dalam kemanusiaan, memerintah bersama Tuhan. Kalau saudara hidupmu mau fokus kepada kemuliaan surga, pengharapan surgawi, kau akan kejar. Sakit hati lewat. Amin. Mungkin ada teman bisnis yang cut bisnismu. Jangan fokus sama itu. Itu tipu daya dunia yang membuat saudara jadi marah, jadi benci, jadi sakit hati. Amin. Kita lupa yang bisa mengambil alih bisnis kita itu adalah Tuhan. Amin. Kalau ada temanmu yang sikat bisnismu, engkau berkata, ampuni dia Tuhan. Dia nggak tahu, aku ini pelayannya Tuhan. Amin. Dia nggak tahu bisnisku itu kayak Pak Purba ini. Mungkin Pak Purba punya bisnis dan mungkin anak buah nggak beres. Kalau engkau tahu fokusmu kepada kemuliaan surgawi, kau akan berkata, yang ngatur bisnisku itu Tuhan. Kalau dia mau macam-macam, dia urusannya sama Tuhan. Katakan, ampuni dia. Doakan dia, supaya dia bertobat. Kalau enggak mau bertobat, Tuhan akan tarik. Seperti engkau ngangkat anak kucing, you know? Anak kucing, sini kucing, gitu kan? Enggak, anak kucing tarik, tidak. Ngerti ya? Tuhan yang tarik itu. Amin. Dan Tuhan akan kirimkan orang-orang yang terbaik. Orang-orang benar. Orang-orang yang kudus. Orang-orang yang setia kepada saudara. Anda percaya dengan hal itu? Anda percaya dengan hal itu? Amin. Pengharapan orang percaya itu adalah kemuliaan surga. Amin. Sakit hatiku itu duniawi. Benci itu duniawi. Fokus kita kemuliaan surga. Nah, orang percaya harus punya pengharapan akan kemuliaan surgawi. Kalau tidak ada, maka kita hanya akan sibuk di sini. Di dunia. Kita nggak akan pernah sampai di sini kalau nggak punya pengharapan. Makanya mari lemparkan pengharapanmu sampai di sini. Ya. Ya. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati semua kita. Menghadapi tahun depan, saya doakan setiap saudara akan punya pengharapan akan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya nggak bilang bahwa saya nggak pernah marah. Saya bisa marah. Ya, saya bisa sakit hati. Tapi kalau kita punya pengharapan yang kita labuhkan di kemuliaan surgawi, di tahtanya Tuhan, semua itu kita akan lepaskan dan kita mengasihi, mengampuni orang lain. Amin. Mau mengasihi orang lain? Mau punya pengharapan surgawi? Mari sama-sama kita melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, singkat ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya. Dia berikan Amin. Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku Dengan urapanmu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, dia Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan
percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Amin. Perjalanan hidup kita tidak mudah. Kita seringkali harus bertemu dengan satu situasi di mana kita harus berurusan dengan hati. Harus mengampuni, harus sabar, harus lemah lembut. Kita tahu tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Saya ingin berdoa untuk para pria di tempat ini. Anda yang rindu, Tuhan berikan kekuatan buat saudara. Dan engkau punya pengharapan surga, Anda boleh angkat tanganmu di hadapan. Semua pejamkan mata dan engkau fokus dengan Tuhan. Anda minta sama Tuhan, Roh Kudus beri kekuatan hati. Anda bisa selisih pendapat dengan istri. Anda bisa marahan dengan teman. Kadang-kadang harus marah dengan anak buah. Kadang-kadang kau bisa kesal dengan situasi yang terjadi. Tapi ketika kau mengangkat tanganmu, kau berdoa dan kau berkata, Roh Kudus, ini aku. Katakan sama-sama, Roh Kudus ini aku. Tolong aku. Penuhi aku. Supaya aku bisa berjalan sesuai dengan firman. Jangan berdoa buat setiap saudara. Fokus dengan Tuhan. Yang kau percaya ketika kau tutup mata ada kuasa yang mengalir dalam hidup saudara. Bukan dari saya, tapi dari Roh Kudus yang bekerja dengan dahsyat. Amin. Terima dengan percaya. Pagi ini Roh Kudus engkau melihat setiap pribadi yang mengangkat tangan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap pria di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan sebagai laki-laki yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Aku berdoa buat engkau, hai para pria. Hai para pria, aku berdoa buat engkau. Terimalah kekuatan daripada Roh Kudus. Untuk engkau punya pengharapan. Dan pengharapanmu itu engkau lemparkan jauh. Sampai di belakang tabir. Tempat di mana Tuhan itu bertahta. Engkau akan punya kekuatan untuk hidup dalam kelemah lembutan. Seorang pria yang gagah perkasa. Tapi hatinya lemah lembut. Seorang pria yang takut akan Tuhan. Seorang pria yang hidup benar. Seorang pria yang bisa mengampuni. Seorang pria yang bisa sabar. Dan segala keadaan aku berdoa untuk engkau. Jadilah pria yang hidup benar. Jadilah pria-pria yang takut akan Tuhan. Mulai hari ini, terima dengan percaya. Terima dengan percaya Tuhan melepaskan kuasa kekuatannya untuk membuat engkau bisa mengampuni orang lain. Engkau bisa sabar. Engkau bisa kuat. Engkau bisa handle setiap keadaan. Dalam kekuatan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan.